Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriadi Sidik Adaha dari kelompok 6 dengan NIM 180101120883. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual, tepatnya pada bagian kasus-kasus hak kekayaan intelektual atau kasus-kasus haki. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke dalam kasus-kasus haki, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan haki. Jadi, hak atas kekayaan intelektual atau haki merupakan terjemahan dari intellectual property right. Secara sederhana, hak atas kekayaan intelektual atau haki ini adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Adapun objek atau hal-hal yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual atau daya pikir manusia. Selain itu, ada pula pengertian lain dari haki, yang mana pengertian dari haki ini adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan manusia yang menalar, di mana hasil kerjanya itu berupa benda imaterial atau benda tidak berwujud. Selanjutnya saya masuk ke dalam kelompok haki. Pada umumnya, HKI atau haki adalah bagian dari hak milik. Dan hak milik dasarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama real property. Real property yaitu hak atas benda berwujud. Benda berwujud ini misalnya berupa hak atas tanah, gedung, atau kendaraan. Nah, selanjutnya intellectual property, yaitu hak atas benda-benda tak berwujud, misalnya hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, seseorang harus melakukan kreativitas tertentu agar dapat memiliki hak, misalnya seperti membuat buku, membuat lagu, membuat program komputer, membuat lukisan, patung, dan sebagainya. Oleh karena itu, HKI merupakan hak yang munculnya berdasarkan hasil kreativitas intelektual seseorang dengan syarat dituangkan dalam bentuk nyata. Ada kreativitas tidak sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Dengan demikian, perlu diingat bahwa HKI hanyalah melindungi ekspresi ide, gagasan, konsep, atau fakta tertentu. Oke, itu tadi pengertian dan kelompok dari haki. Selanjutnya saya masuk dalam kasus-kasus haki. Oke, kasus haki. Yang pertama itu tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta. Salah satu kasus tentang hak cipta yang telah terjadi adalah Mall Grand Indonesia yang dinyatakan melanggar hak cipta. Kenapa? Karena mereka telah memakai sketsa Tugu Selamat Datang yang dijadikan logo oleh Mall Grand Indonesia tanpa seizin pemegang hak cipta, yaitu ahli waris Heng Ngantung. Sketsa itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tepatnya pasal 40 ayat 1 huruf F, yaitu yang berbunyi karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Selain itu juga sketsa tersebut sudah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46190 dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu salah satu kasus haki di bidang hak cipta. Selanjutnya kasus haki di bidang hak paten. Salah satu kasus hak paten adalah antara produsen kamera Sony dan Red yang cukup panas, di mana Sony membalas produsen kamera Cinema Red
dengan tuntutan atas pelanggaran 7 hak paten milik Sony yang dilanggar oleh pihak Red. Perseteruan antara Sony dan Red ini dimulai dari pihak salah satu produsen kamera sinematografi, Red, yang biasa digunakan untuk produksi film-film besar box office Hollywood, yang pertama kali melayangkan tuntutan pelanggaran hak paten atas teknologi perekaman video beresolusi 4000 atau 4K pada produk kamera sinema F5, F55, dan F65 milik Sony sebagaimana dalam contoh pelanggaran demokrasi. Jadi pada tuntutan ini, Red meminta menghentikan produksi ketiga tipe kamera milik Sony ini dan menarik kembali serta harus menghancurkan seluruh kamera sinematografi Sony F5, F55, dan F65 yang sudah sempat beredarkan, tetapi pihak Sony tidak mengajukan permintaan atas tuntutan pihak Red ini. Dan pihak Sony pun terus memproduksi dan menjual kamera sinematografi Sony F5, F55, dan F65. Bahkan pihak Sony melancarkan serangan balasan yang jauh lebih besar, di mana Sony melayangkan tuntutan kepada pihak Red atas pelanggaran 7 hak cipta yang terdapat di dalam produk kamera sinematografi Red dan beberapa produk aksesoris pelengkap khusus sinematografi milik Red. Oke, itu tadi kasus Haki di bidang hak paten ya. Selanjutnya saya masuk ke dalam kasus Haki di bidang hak merek atau trademark gitu ya. Oke, merek merupakan lambang identitas bisnis. Bahkan dengan merek itulah produk atau pelayanan dapat dikenal. Identitas produk atau jasa dapat mencerminkan jati diri dan karakter perusahaan, pemilik, dan prosedurnya. Oke, jadi merek itu seperti yang kita tahu merupakan lambang identitas bisnis ya. Oke, salah satu kasus hak merek yaitu Toyota Lexus dengan Pro Lexus. Kasus merek lokal dan internasional ini menyeret perusahaan otomotif ternama asal Jepang Toyota Jidosa Kabushiki Kaisa dan merek lokal untuk alas kaki Pro Lexus milik Welly Carlan. Toyota yang salah satu produknya bernama Lexus tidak terima jika ada produk lain yang menyamai nama produknya. Kasus sengketa ini muncul pada Januari 2014 sebagaimana dikutip dari Kontan pada 15 Juni 2014. Wiley telah mendaftarkan merek Pro Lexus kepada Ditjen HKI sejak 28 Januari 2014. Sementara Toyota dengan merek Lexusnya di Indonesia baru terdaftar di institusi yang sama per 7 Desember 2012. Dan hingga saat itu sudah terdapat 10 merek Lexus yang secara resmi terdaftar di Indonesia dengan popularitas sudah bisa diperhitungkan. Oke, jadi itu Toyota Lexus dan Pro Lexus itu termasuk kasus Haki di dalam bidang hak cipta, di dalam bidang hak merek ya, kasus Haki. Oke, selanjutnya saya masuk kasus Haki di bidang hak desain industri. Salah satu kasus Haki tentang hak desain industri yaitu helm Bogo milik Tony versus helm Bogo milik Gunawan. Nah, ini sama-sama helm Bogo nih. Pada April 2016 terjadi kasus desain industri kaca helm bermerek Bogo. Dalam kasus ini, Tony, pemilik desain helm Bogo dengan nomor registrasi ID 0012832 D menggugat Gunawan yang disebut telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm Bogo milik Tony. Ya, di sini jadi Gunawan memproduksi dan memperbanyak kaca helm Bogo milik Tony ya, tanpa seizin Tony gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Tony telah memegang hak desain atas helm Bogo untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017 yang mana telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham
Tony juga menyebutkan bahwa desain miliknya telah diakui oleh Bogo Optical SDNPH di Malaysia karena ia telah bekerja sama dengan perusahaan helm asal negeri jiran tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan, akibatnya Tony mengalami kerugian mencapai 700 juta. Nah, ini salah satu dampak dari pelanggaran kasus Haki itu sendiri. Gugatan ini dibawa oleh Tony beserta kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Bogor. Majelis hakim memutus bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 54 ayat 1 JO, pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri, dan Gunawan divonis 1 tahun penjara. Saya lanjutkan tentang kasus Haki di bidang hak rahasia dagang. Hak rahasia dagang yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan menjaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Salah satu kasus tentang hak rahasia dagang yaitu dari PT General Food Industries atau CRS. Sebuah pabrik coklat itu menyeret dua bekas karyawannya ke meja hijau, yang mana dituduh melanggar perjanjian kerja sekaligus membocorkan rahasia dagang kepada pesaing. Dua karyawan PT Bumi Tangerang Mesindo Tama Tangerang itu diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka melanggar undang-undang rahasia dagang. General, perusahaan mengolah biji coklat yang berlokasi di daerah Dayakolot, Bandung, menuduh dua karyawannya itu melanggar perjanjian yang pernah disepakati. General adalah anak cabang perusahaan Petra Food Limited yang berpusat di Singapura. Andreas bekerja di General sejak November 1995, sedangkan Rahmat sejak April 1997. Oke, mungkin itu saja kasus-kasus Haki yang dapat saya sampaikan atau saya beritahukan kepada kalian. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian telah mendengarkan saya menjelaskan atau memaparkan dan menyebutkan kasus-kasus Haki ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.